Selamat pagi anak-anak. Kita mau belajar tentang Allah berkarya melalui Iptek. Arti Iptek. Apa itu Iptek? Kamus Besar Bahasa Indonesia KKBI Daring mengartikan bahwa ilmu pengetahuan adalah gabungan berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan perhitungan sebab dan akibat. Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk melihat, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai aspek kehidupan. Jadi Iptek adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai berbagai informasi dan pengetahuan terkait dengan teknologi dalam berbagai bidang. Melalui Iptek, diharap pengetahuan manusia akan berkembang dan menjadi sarana pendukung untuk menyebarkan segala informasi dan pengetahuan dari berbagai teknologi yang ada saat ini dan teknologi yang akan diciptakan pada masa depan. Perkembangan Iptek. Sejarah peradaban manusia pada abad ke-17, perkembangan teknologi pada revolusi industri mengalami kemajuan dalam bidang teknologi tenaga. Teknologi tenaga yaitu penggunaan tenaga manusia yang digantikan oleh tenaga mesin. Dengan ditemukannya tenaga mesin yang salah satunya ialah mesin uap, maka produksi di sektor industri menjadi cepat meningkat. Begitu juga dengan kemajuan di bidang transportasi seperti kereta api, kapal laut, dan di bidang komunikasi serta alat komunikasi telepon. Lalu pada abad 20, kemajuan Iptek di bidang elektronika berkembang sangat pesat, dan hal ini dirasakan mulai dari masyarakat sederhana sampai kepada masyarakat kelas atas. Perkembangan yang terjadi pada abad ini ialah sarana komunikasi dan semakin berkembang. Tidak hanya sebatas lokal, regional, nasional, maupun global. Dengan dimanfaatkannya satelit komunikasi, penyiaran televisi menjadi semakin luas dan informasi semakin cepat tersebar. Abad ke-21 disebut sebagai abad digital. Keberhasilan teknologi abad ini dapat ditemukan pada bidang medis, yaitu pembentukan DNA, buatan penyelesaian proyek genom manusia, dan pengembangan vaksin. Pandangan Alkitab terhadap Iptek. Kitab Amsal mengingatkan kita bahwa sumber ilmu pengetahuan dan teknologi berasal dari Allah. Oleh karena itu, haruslah kita mempergunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik dan benar. Kitab Amsal 1 ayat 5 mengatakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Dalam Amsal 1 ayat 1 dan 7 menjelaskan tentang nasihat-nasihat perilaku untuk pendidikan orang muda. Ini dinasihatkan bahwa untuk memperoleh iman sejati, pertama-tama ia harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Selain kitab Amsal, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus memberi nasihat agar jemaat Kristen harus hidup sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8. Hal ini menjadi sangat penting bagi manusia dalam menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Paulus mengajak jemaat Kristen di Efesus untuk tidak mengikuti orang yang bodoh, tetapi orang yang mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17.
Saat manusia jatuh dalam dosa, akal budi manusia pun telah dikuasai oleh dosa. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam Kejadian 4 ayat 22 sampai 24, di mana hasil industri besi dan tembaga akhirnya disalahgunakan untuk membunuh. Demikian juga misalnya dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9, manusia menggunakan teknologi untuk membangun suatu menara yang tinggi. Namun pembangunan menara Babel tersebut dilandasi oleh kesombongan dan ketidaktaatan terhadap perintah Allah, sehingga Allah kemudian menggagalkannya dengan mengacaukan bahasa mereka. Di sisi lain kita melihat bagaimana dalam ketaatan kepada Allah, Nuh dengan kemampuannya akal yang dimiliki berhasil membuat sebuah kapal untuk menyelamatkan dia dan keluarganya dari ancaman air bah. Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Tidak dapat dipungkiri, saat manusia jatuh dalam dosa, Allah memerintahkan Nuh membuat kapal untuk menyelamatkan Nuh beserta keluarganya dari kebinasaan akibat air bah, serta menyelamatkan dari rusaknya moral dunia pada waktu itu. Adapun dimensi atau ukuran ruang dalam kapal atau bahan yang akan digunakan ditentukan oleh Allah sendiri. Allah menentukan bahan kapal dibuat dari kayu gofir dan ukuran kapal yang akan dibuat panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Sikap belajar Kristen terhadap ikteb Allah sebagai sumber pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Kedua, tidak dikuasai teknologi, justru sebaliknya menguasai teknologi. 1 Korintus 6 ayat 12. 3. Memenuhi hukum Tuhan. Matius 22 ayat 37. Ilmu pengetahuan dan teknologi iptek adalah anugerah Tuhan bagi manusia. Oleh karena itu harus kita syukuri. Ada banyak cara yang dapat dilakukan sebagai wujud ucapan syukur atas anugerah Tuhan melalui iptek. Misalnya iptek dimanfaatkan dan digunakan sesuai dengan ajaran Alkitab, yaitu berdasarkan sikap takut akan Tuhan dan nilai-nilai moral yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, hendaknya iptek dimanfaatkan untuk tujuan yang baik dan benar, serta haruslah digunakan dengan arif untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.